1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari kelima korban tewas. Informasi terbaru, kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Han, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Hussein Omar Han berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin. Tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni Oknum Polisi Maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Hussein juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parah, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APMM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ruh Malaysia menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah
yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke Pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari kelima korban tewas. Informasi terbaru, kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Han, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omar Han berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin, tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum Polisi Maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parang, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan,
Kasus APMM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur, Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ru, Malaysia, menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke Pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari kelima korban tewas. Informasi terbaru, Kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Han, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. Kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa.
Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omarhan berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan polisi maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin. Tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum polisi maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parah, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APNN di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APNN jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ruh Malaysia menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI. KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari ke-5 korban tewas. Informasi terbaru, Kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Husin Omarhan, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya,
KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omar Han berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin. Tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni Oknum Polisi Maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parah, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APMM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ru Malaysia menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari ke-5 korban tewas. Informasi terbaru,
kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omarhan, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omarhan berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan polisi maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin, tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum polisi maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parah, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APMM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ru, Malaysia, menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke Pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal.
Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNA melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNA jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI. KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari ke-5 korban tewas. Informasi terbaru, Kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omarhan, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, Polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam Akta Senjata Api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omarhan berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNA. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin, tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum Polisi Maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNA mengancam pakai parang, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APMM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kandung keseksaan dan melawan petugas,
termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur, Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMN jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ru, Malaysia, menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke Pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari kelima korban tewas. Informasi terbaru, Kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Han, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omar Han berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini.
Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin. Tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum polisi maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parang. Namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APNM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur, Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APNM jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ru, Malaysia, menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke Pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari kelima korban tewas. Informasi terbaru, Kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omarhan, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM,
yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas HPMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat HPMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun HPMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omarhan berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan polisi maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin. Tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum polisi maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parah, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APNM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMN jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ruh Malaysia menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke Pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari ke-5 korban tewas. Informasi terbaru, Kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu,
1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Han, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omar Han berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin, tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni Oknum Polisi Maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parah, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APMM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ru, Malaysia, menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke Pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti.
Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNA jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari kelima korban tewas. Informasi terbaru, kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omarhan, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omarhan berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin, tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum Polisi Maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parah, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APMM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma.
Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ru, Malaysia, menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke Pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI. KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari kelima korban tewas. Informasi terbaru, Kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omarhan, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, Polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam Akta Senjata Api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia adalah negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omarhan berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin. Tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya.
Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum polisi maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parang. Namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APNM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur, Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APNM jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ruh, Malaysia, menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari kelima korban tewas. Informasi terbaru, Kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Han, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan,
Aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omar Han berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan polisi maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin. Tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum polisi maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parah, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APMM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia, korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ru Malaysia menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari kelima korban tewas. Informasi terbaru, Kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Husin Omar Han,
mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omarhan berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin, tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum Polisi Maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parah, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APMM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ruh Malaysia menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka kepergok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan,
sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNA jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari kelima korban tewas. Informasi terbaru, kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Han, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omar Han berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin, tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum Polisi Maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parah, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APMM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan,
ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ruh, Malaysia, menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari kelima korban tewas. Informasi terbaru, Kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omarhan, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omarhan berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin, tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum Polisi Maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parang, namun faktanya tidak terbukti.
Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APNM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur, Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ru, Malaysia, menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke Pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari ke-5 korban tewas. Informasi terbaru, Kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omarhan, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto
yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omarhan berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin. Tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum Polisi Maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parang. Namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APNN di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APNN jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ru Malaysia menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke Pergok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI. KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari ke-5 korban tewas. Informasi terbaru, Kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Husin Omarhan, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu,
Kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. Satu korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam Akta Senjata Api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omarhan berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin. Tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni Oknum Polisi Maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parah, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APMM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ru Malaysia menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke Pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia,
jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari kelima korban tewas. Informasi terbaru, kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Han, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omar Han berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin. Tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum Polisi Maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parah, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APMM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ru Malaysia menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah
yang mengkoordinir perjalanan pulang WNA dan kapal, yang diketahui milik WNA bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke pergok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNA justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PME, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNA melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNA jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI. KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari kelima korban tewas. Informasi terbaru, kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Han, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omar Han berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNA. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin, tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum Polisi Maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNA mengancam pakai parang, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan,
Kasus APMM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur, Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ru, Malaysia, menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke Pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari kelima korban tewas. Informasi terbaru, Kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omarhan, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus.
dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omarhan berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan polisi maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin. Tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum polisi maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parang. Namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APNM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APNM jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ru Malaysia menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke Pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari polisi maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI. KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari ke-5 korban tewas. Informasi terbaru, Kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Husin Omarhan, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya,
KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam Akta Senjata Api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omarhan berdampak panjang. Sebab DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin. Tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum Polisi Maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parang. Namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APMM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ru Malaysia menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari ke-5 korban tewas. Informasi terbaru,
kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omarhan, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omarhan berdampak panjang, sebab DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin, tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum Polisi Maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parah, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APMM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ruh Malaysia menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur.
polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNA melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNA jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari kelima korban tewas. Informasi terbaru, kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Han, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omar Han berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNA. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin, tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum Polisi Maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNA mengancam pakai parang, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APMM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kandung keseksaan dan
melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur, Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMN jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ru, Malaysia, menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke Pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari kelima korban tewas. Informasi terbaru, Kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omarhan, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas APMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat APMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun APMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omarhan berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan Polisi Maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini.
Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin. Tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum polisi maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parang, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APNN di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur, Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan, ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APNN jika mereka salah tembak. Kejadian bermula saat para WNI ini ingin berlabuh dari Tanjung Ru, Malaysia, menuju Dumai Riau secara ilegal dengan membayar 5 juta rupiah per orang kepada agen. Agen inilah yang mengkoordinir perjalanan pulang WNI dan kapal, yang diketahui milik WNI bernama Nur Saleh. Namun, dalam perjalanan mereka ke Pagok aparat Malaysia, diungkapkan Kombes Juliarman, awalnya polisi Malaysia sudah memperingatkan dengan sinyal lampu. Namun kapal yang dinaiki para WNI justru kabur. Polisi Malaysia melepaskan tembakan ke kapal. Otoritas Malaysia ngakunya menembak mesin kapal. Secara ini gelap, ditembak, terkenalah mereka semua itu. Kita duga itu adalah nahodanya dari kapal, bukan PMI, ujarnya. Jika awalnya polisi Malaysia menuduh para WNI melawan pakai parang, namun hal itu tak terbukti. Hal inilah yang menjadi sorotan Kemenlu Sugiono, bahwa ada aksi berlebihan terhadap kapal yang melarikan diri itu, sehingga pihak mengirim nota protes. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan, sudah berbicara langsung kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung melakukan investigasi. Namun saya ingatkan, agar WNI jangan melakukan upaya ilegal. Negara asing akan bertindak, tegasnya. Sementara, dilansir dari media lokal Malaysia, jika oknum eksekutor dari Polisi Maritim Malaysia sudah menerima sanksi dengan dicopot. 1 WNI ditangkap, 2 diburu usai militer Malaysia tembak 5 PMI, KBRI temui Jenderal Polisi. Update insiden militer Malaysia tembak 5 pekerja migran Indonesia, di mana 1 dari ke-5 korban tewas. Informasi terbaru, Kepolisian Malaysia menangkap seorang warga negara Indonesia. Tak cukup sampai di situ, Malaysia juga masih mencari 2 warga negara Indonesia lainnya. Sejumlah media Malaysia memberitakan, penahanan terhadap seorang warga negara Indonesia itu diduga terkait dengan insiden penembakan terhadap 5 pekerja migran Indonesia. Penahanan ini dilakukan pada Sabtu, 1 Februari 2025 malam waktu setempat. Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omarhan, mengonfirmasi bahwa pria berusia 35 tahun itu ditangkap sekitar pukul 22.30 waktu Malaysia. Selain itu, polisi Malaysia masih memburu 2 WNI lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa penembakan tersebut. Sementara itu, kabar gembira datang dari beberapa korban penembakan lainnya. 1 korban penembakan di Malaysia berhasil jalani operasi. Korban asal Aceh tersebut berada dalam kondisi stabil setelah menjalani operasi dan telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Sebelumnya, KBRI Kuala Lumpur menggelar pertemuan dengan Kepala Ibu Pejabat Polis Kontingen, IPK, Selangor, Kepala Kepolisian Daerah Selangor, pada tanggal 31 Januari 2025. Kepala Polis menyampaikan komitmennya untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh, cepat dan transparan, termasuk terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM,
yang terlibat. Dari 3 pasal yang digunakan dalam penyelidikan dimaksud, terdapat 1 pasal dalam akta senjata api yang digunakan untuk menginvestigasi petugas HPMM atas dugaan kesalahan dalam penggunaan senjata. Guna keperluan penyelidikan, aparat HPMM yang berpatroli di malam kejadian telah dibebas tugaskan. Adapun HPMM telah menyatakan bersedia bekerja sama dengan PDRM dalam proses investigasi. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin tetapi minta supaya ada siasatan yang rapi. Indonesia dan negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus dan tidak untuk melindungi sesiapa. Pernyataan Jenderal Polisi Malaysia untuk Selangor Komisaris Jenderal Polisi Husin Omarhan berdampak panjang. Sebab, DM Anwar Ibrahim turun tangan bersama Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan tindakan berlebihan polisi maritim Malaysia yang menembak 5 WNI. Anwar Ibrahim mengaku prihatin atas kejadian naas ini. Ia menegaskan pemerintah Malaysia akan menjamin proses penyelidikan akan menyeluruh, transparan, dan tidak memihak siapapun. Saya ikuti kenyataan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya prihatin. Tetapi saya meminta supaya ada penyelidikan menyeluruh, ujarnya. Dengan tegas ini, pelaku penembakan yakni oknum polisi maritim Malaysia sudah dinonaktifkan. Sementara Jenderal Husin juga tak luput dari sorotan, karena dia mengklaim jika 5 WNI mengancam pakai parah, namun faktanya tidak terbukti. Indonesia adalah negara sahabat, jadi saya ingin menjamin bahwa penyelidikan kami akan menyeluruh, transparan, dan tidak untuk melindungi siapapun, tegasnya. PM Anwar mengatakan, kasus APNM di bawah Kementerian Dalam Negeri Polis Diraja Malaysia karena menjaga perbatasan, dan menurut penyelidikan, mereka mencoba menangkap orang yang masuk keluar tanpa izin dan tanpa visa. Jadi ini terjadi penyeludupan besar, sindikat bawa orang masuk keluar. Bos-bos besar terlibat baik dari Indonesia atau Malaysia, kata Anwar Ibrahim. Penjelasan mereka yaitu 307 kanun keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Atas Kepolisian KBRI Kuala Lumpur Komisaris Besar Juliarman Eka Putra Pasaribu mengungkap, 1 WNI korban penembakan di Malaysia masih koma. Korban masih dirawat di Rumah Sakit Sultan Idris Shah Serdang, Selangor, sementara 3 lainnya dalam kondisi membaik. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menyatakan ada pengakuan dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMN jika mereka salah tembak. Kejadian